Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Wibisono, NIM 030 dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Nah, atau bisa disebut dengan sejumlah pengeluaran ekonomis yang harus dikorbankan untuk memproduksi suatu barang dengan menggunakan perhitungan proses produksi. Nah, di sini ada beberapa unsur biaya produksi, yaitu yang pertama ada biaya tenaga kerja, yang kedua biaya modal, yang ketiga ada biaya overhead. Berikutnya yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya pengeluaran perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Nah, biasanya itu kita dapat melihatnya dalam proses laporan keuangan. Contoh dari biaya eksplisit itu biaya listrik, telepon, air, pembayaran upah buruh, dan gaji karyawan. Biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Sedangkan biaya alternatif yaitu biaya yang dikarenakan hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Nah, fungsinya yaitu sebagai tolak ukur dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan guna untuk memproduksi suatu barang atau jasa tertentu dalam kaitannya dengan alternatif lain yang harus dikorbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NIM 19072-11126, kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Yang pertama yaitu biaya akuntansi atau biasa disebut accounting cost. Biaya akuntansi sendiri adalah jumlah nilai uang yang berasal dari sumber daya ekonomi yang digunakan untuk proses produksi. Jumlah yang dimaksud ini dapat berupa pembayaran eksplisit terhadap tenaga kerja dan pemasok bahan baku untuk sumber daya. Biaya akuntansi sangat diperlukan untuk menjalankan bisnis. Mencakup semua biaya produksi, pembayaran sewa, biaya pemasaran, dan penggajian. Biaya akuntansi juga merupakan proses pembayaran yang dilakukan secara aktual untuk mendapatkan faktor produksi. Biaya historis yaitu biaya yang memiliki nilai pembayaran yang dibayarkan pada saat yang sudah lampau atau lama. Terjadi penyusutan dan sebagainya, biaya pembukuan yang dibutuhkan. Kemudian laba akuntansi itu didapatkan melalui penerimaan total yang telah dikurangi dengan biaya eksplisit. Selanjutnya yaitu biaya ekonomi. Biaya ekonomi diartikan sebagai suatu pembayaran yang dibutuhkan dalam mempertahankan suatu sumber daya yang digunakan saat ini, atau biasa diartikan sebagai pemberian balas jasa yang telah diterima, di mana penggunaan alternatifnya merupakan yang paling baik dan bagus untuk selanjutnya. Kemudian laba ekonomi itu dihitung dari penerimaan total lalu dikurangi dengan biaya total yang terdiri dari biaya implisit dan biaya eksplisit. Di dalam menghitung laba akuntansi, biaya implisit itu tidak dimasukkan menjadi biaya, maka dari itu laba akuntansi itu lebih tinggi daripada laba ekonomi. Sekian dari saya, bila terjadi kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatmawati, NIM 131. Dalam struktur biaya produksi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek merupakan jangka waktu pada saat terdapat input yang digunakan dalam proses produksi, yang mana bersifat tetap atau tidak dapat diubah.
Struktur dalam jangka pendek ini meliputi yang pertama biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Biaya tetap ini merupakan biaya yang secara relatif tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi. Biaya ini harus tetap dikeluarkan terlepas dari persoalan apakah pelayanan diberikan atau tidak. Contohnya biaya tetap yaitu biaya menyewa gedung dan lain-lain. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel ini merupakan biaya yang berubah ketika terjadi perubahan output. Contohnya, termasuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi output seperti misalnya bahan baja untuk memproduksi mobil. Biaya variabel ini atau yang kita kenal dengan VC, variable cost, dimulai pada titik 0 ketika Q itu kuantitas 0. Biaya variabel adalah bagian dari biaya total yang berkembang bersama output. Tentu saja lonjakan pada biaya tetap antara dua output akan sama dengan lonjakan dalam biaya variabel. Kemudian biaya total. Biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Unsur utama dari biaya ini yaitu perusahaan adalah biaya tetap yang tidak berubah sama sekali pada outputnya yang berubah. Biaya tetap dan biaya variabel yang meningkat pada saat output meningkat. Rumusnya biaya total ini yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. TC ini biaya total, FC ini biaya tetap, dan VC ini biaya variabel. Kemudian biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang ini yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan, atau yang ditulis dengan rumus LTC sama dengan LVC, di mana LTC ini artinya biaya total jangka panjang dan LVC ini biaya variabel jangka panjang. Kemudian biaya marginal. Biaya marginal ini adalah biaya tambahan untuk memproduksi unit tambahan untuk satu unit tambahan output. Contohnya, sebuah pabrik memproduksi garam kemasan sejumlah 1.000 dengan biaya total 100 juta. Jika biaya total produksi 101 adalah 1.110, maka biaya marginal untuk produksi garam kemasan yang ke 1.001 adalah 10.000. Namun, terkadang biaya marginal dari produksi satu unit tambahan outputnya dapat menjadi cukup rendah atau cukup tinggi. Kemudian biaya rata-rata atau biaya per unit. Biaya rata-rata adalah biaya total yaitu TC dibagi dengan jumlah total unit yang dihasilkan. Jadi, biaya rata-rata ini sebuah konsep yang digunakan secara luas dalam bisnis dengan membandingkan biaya rata-rata dengan harga atau pendapatan rata-rata average revenue. Rumusnya yaitu LAC sama dengan LTC per Q, di mana LAC ini biaya rata-rata jangka panjang dibagi jumlah output. Kemudian optimasi biaya produksi atau biaya minimum. Peminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor. Yang pertama mengenai tingkat produksi yang ingin dicapai, kemudian mengenai sifat dari pilihan kapasitas yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Faradila Sendi, NIM 1907211000224. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Yang pertama yang saya akan bahas adalah skala ekonomi. Skala ekonomi atau dalam bahasa Inggrisnya economies of scale, yakni dijelaskan bahwa skala ekonomi merujuk pada keuntungan biaya yang sangat rendah dan keuntungan ini didapat dari suatu ekspansi atau perluasan wilayah suatu negara dengan menempati atau menduduki wilayah atau seluruh wilayah. Aktivitas operasional dalam suatu perusahaan, dan ini adalah salah satu cara untuk menggapai suatu keunggulan biaya yang rendah demi menjadikan sesuatu yang baru dan menciptakan keunggulan atau keutamaan dalam bersaing. Skala ekonomi yakni didapat dari sebuah proses atau cara pengembangan serta ketetapan cara atau usaha dan kerja dalam menjalankan sesuatu dalam aktivitas suatu pengerjaan operasional di dalam semua perusahaan.
Dan yang selanjutnya adalah skala tidak ekonomi atau dyseconomics of scale, yakni kebalikan dari skala ekonomi. Jika kenaikan pada skala produksi perusahaan akan menyebabkan biaya rata-rata menjadi lebih rendah, maka suatu perusahaan akan memperlihatkan hasil yang meningkat atau naik pada saat skala bertambah, atau yang biasa disebut dengan skala ekonomi. Dan jika suatu biaya rata-rata tidak berubah pada saat suatu produksi bertambah dan perusahaan menunjukkan hasil yang konstan atau tetap dan tidak berubah pada saat skala bertambah, dan jika kenaikan skala produksi perusahaan menyebabkan biaya menjadi lebih tinggi, maka perusahaan tersebut menunjukkan atau memperlihatkan hasil yang menurun pada saat skala sedang bertambah, atau yang biasa disebut dengan skala tidak ekonomi. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.